Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang statistika. Statistika merupakan materi matematika pada kelas 12. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian dari statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, penyajian data, menganalisis data, dan kemudian menarik kesimpulan tentang data tersebut. Sedangkan statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Yang ke-B yaitu penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi dua. Ada data tunggal dan ada data berkelompok. Untuk data tunggal, yang pertama yaitu tabel. Pada tabel ini, bagaimana caranya data tunggal tersebut dijadikan ke dalam bentuk tabel. Yang kedua yaitu diagram batang, yang ketiga diagram garis, dan yang keempat yaitu diagram lingkaran. Kita bahas untuk yang pertama, yaitu tentang tabel. Diberikan data sebagai berikut, yaitu data tunggal 5, 14, 10, 23, 14, 23, 23, 14, 23, 10, 10, 23, 23, 10, 10. Ini merupakan data tunggal. Kemudian kita jadikan ke dalam bentuk tabel. Kita buatkan kotak-kotak seperti ini. Nah, unsur yang ada di dalam tabel yaitu ada nilai dan ada frekuensi. Untuk nilai, kita lihat pada data tunggal. Nilainya berapa aja? Yaitu ada nilai 5, ada nilai 10, ada nilai 14, dan ada nilai 23. Sedangkan untuk frekuensi merupakan banyaknya dari nilai tersebut. Untuk nilai 5 ada berapa? Nah, kita lingkar dulu atau kita tandain terlebih dahulu pada data tunggal, yaitu nilai 5 ada 1. Untuk nilai 10 kita tandain. Nah, nilai 10 ada 5. Untuk nilai 14 kita tandain. Nilai 14 3. Dan untuk nilai 23 kita tandain, yaitu nilai 23 ada 6. Kemudian dijumlahkan. Dijumlahkan adalah frekuensinya, berarti 5 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 6. Sehingga dapat totalnya yaitu 15. Berarti banyak data tunggalnya adalah 15. Yang kedua yaitu diagram batang. Untuk diagram batang kita buatkan koordinatnya seperti ini. Untuk sumbu X kita misalkan dengan nilai, yaitu nilainya ada 5, 10, 14, dan 23. Sedangkan untuk sumbu Y kita misalkan dengan frekuensi, yaitu frekuensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita lihat untuk nilai 5 frekuensinya ada 1, berarti kita buatkan seperti ini. Nilai 5 banyaknya cuma 1 atau frekuensinya 1. Nilai 10 frekuensinya ada 5. Nilai 14 ada 3. Nilai 23 ada 6. Inilah contoh dari bentuk diagram batang. Yang ketiga yaitu diagram garis. Cara pembuatan diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Nah, pada sumbu X kita misalkan dengan nilai juga. Nilainya yaitu ada 5, 10, 14, dan 23. Sedangkan pada sumbu Y yaitu frekuensinya ada 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk nilai 5 banyaknya yaitu 1. Nah, di sini itu dikasih tanda titik. Untuk nilai 10 banyaknya yaitu 5, dikasih titik di sini. Untuk nilai 14 banyaknya 3, dikasih titik. Untuk nilai 23 banyaknya ada 6, dikasih titik di sini. Sehingga dihubungkan dari titik ke titik tersebut. Nah, dari titik 1 kita hubungkan ke titik 2, titik 2 kita hubungkan ke titik 3, titik 3 kita hubungkan ke titik 4. Dan inilah yang disebut dengan diagram garis.
Yang keempat yaitu diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran, kita harus mencari derajat dari masing-masing sudutnya. Nah, kita misalkan sudut itu dengan A. Sudut A sama dengan banyaknya nilai A dibagi dengan banyak seluruh data dikali dengan 360 derajat. Misalkan kita mau mencari sudut dari nilai 5. Berarti untuk nilai 5 sama dengan frekuensinya ada 1, frekuensi itu sama dengan banyaknya nilai 5, yaitu 1 per banyak seluruh data totalnya adalah 15 dikali dengan 360 derajat. Berarti 360 derajat dibagi dengan 15 dapat hasilnya adalah 24. Kemudian untuk sudut nilai 10. Nilai 10 frekuensinya ada 5, artinya banyak nilai 10 itu ada 5. Berarti 5 dibagi dengan seluruh datanya yaitu 15, 5 dibagi 15 dikali dengan 360 derajat, sehingga didapatkan nilainya adalah 120 derajat. Untuk nilai 14 sama dengan frekuensinya atau banyak nilainya yaitu 3, berarti 3 dibagi 15 dikali dengan 360 derajat. Maka dapat sudutnya yaitu 72 derajat. Untuk nilai 23, banyaknya nilai 23 yaitu 6, berarti 6 dibagi total semuanya yaitu 15 dikali 360 derajat. Sama dengan dapat sudutnya 144 derajat. Karena nilai hanya ada 4, yaitu nilai 5, nilai 10, nilai 14, dan nilai 23. Berarti yang kita cari cuma 4 ini aja. Nilai 5 didapatkan sudutnya 24 derajat. Nilai 10 didapatkan sudutnya 120 derajat. Nilai 14 didapatkan sudutnya 72 derajat. Dan nilai 23 didapatkan sudutnya 144 derajat. Kemudian kita buatkan lingkarannya seperti ini. Masing-masing kita bagi menggunakan busur. Berarti di sini adalah sudut 24 derajat dan ini adalah sudut 120 derajat, ini 72 derajat dan ini adalah sudut 144 derajat. Untuk 144 derajat itu adalah nilai dari 23, untuk 70 derajat itu adalah untuk nilai 14, untuk 120 itu adalah untuk nilai 10, untuk sudut 24 derajat itu untuk nilai 5. Nah, inilah contoh bentuk dari diagram lingkaran.